Bismillah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Melanjutkan pembahasan kita tentang prinsip-prinsip keindahan di dalam Islam. Di video ini kita masih membahas prinsip yang keempat, yaitu memperhatikan syariat Islam ketika memperindah sesuatu. Sebelumnya kita sudah membahas 4 rambu-rambu syariat, yaitu tidak boleh tolong-menolong dalam kemaksiatan, tidak boleh menampakkan aurat, tidak boleh membuat gambar makhluk bernyawa, dan meninggalkan musik. Sekarang kita masuk ke rambu syariat yang kelima, yaitu tidak boleh mengubah ciptaan Allah tanpa alasan syar'i. Jadi tidak boleh mengubah ciptaan Allah tanpa alasan syar'i. Termasuk perkara yang diharamkan di dalam agama Islam adalah mengubah-ubah ciptaan Allah tanpa alasan yang syar'i. Ini penting diketahui adik-adik semua, terutama bagi adik-adik yang punya niat atau cita-cita berkarir di bidang fashion, atau menjadi dokter kulit, atau dokter bedah, atau membuka salon kecantikan muslimah, dan atau yang semisalnya. Perlu kita sadari bahwa ketidakpuasan dan keinginan untuk mengubah-ubah ciptaan Allah adalah aslinya datang dari syaitan. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 117-119 yang artinya, mereka tidak menyembah selain Dia kecuali berhala-hala perempuan, dan mereka tidak menyembah selain setan yang durhaka yang telah dilaknati Allah. Setan berkata, sungguh aku akan mengambil bagian tertentu dari hamba-hambamu, dan sungguh akan aku sesatkan mereka, dan akan aku bangkitkan angan-angan kosong mereka, dan akan aku perintahkan mereka sehingga mereka benar-benar membelah telinga-telinga hewan ternak, dan akan aku perintahkan mereka sehingga mereka benar-benar mengubah ciptaan Allah. Perhatikan di bagian akhir ayat ini. Syaitan bersumpah, dan akan aku perintahkan mereka sehingga mereka benar-benar mengubah ciptaan Allah. Jadi, sudah menjadi janji dan program kerja syaitan untuk terus-menerus menghembuskan bisikan-bisikannya, mengajak manusia agar mereka berkeinginan kuat untuk mengubah-ubah apa yang sudah Allah ciptakan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, apa yang dimaksud dari mengubah ciptaan Allah ini? Apakah semua jenis mengubah ciptaan Allah itu dilarang? Jawabannya adalah tidak. Berdasarkan banyak dalil-dalil yang lain, mengubah ciptaan Allah atau taghyir khalqillah bisa kita kategorikan menjadi 2, yang diharamkan dan yang dibolehkan. Jadi, makna mengubah ciptaan Allah yang disinggung di surat An-Nisa sebelumnya adalah perbuatan-perbuatan yang masuk dalam kategori yang diharamkan. Mari kita bahas dulu apa-apa saja yang Allah haramkan, baru kemudian apa-apa yang Allah bolehkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La'anallahul washimati wal mustaushimati wan namisati wal mutanammisati wal mutafallijati lil husnil mughayyirati khalqallah." Allah melaknat orang-orang yang membuat tato dan orang yang minta dibuatkan tato, orang-orang yang mencabut bulu mata, orang-orang yang minta dicabut bulu matanya, dan orang-orang yang meregangkan gigi demi kecantikan yang merubah ciptaan Allah. Hadis riwayat Muslim. Di dalam hadis yang lain dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat wanita yang menyambung rambutnya dan wanita yang meminta disambungkan rambutnya, wanita yang bertato dan yang meminta ditatokan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis-hadis yang mulia ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa membuat tato, mengubah bulu mata, menyambung rambut, mengubah gigi dan sebagainya demi kecantikan semata, termasuk ke dalam perbuatan mengubah ciptaan Allah yang dilarang dan dilaknat Allah Azza wa Jalla. Intinya adalah semua perbuatan mengubah-ubah bentuk tubuh manusia yang aslinya berfungsi normal dengan tujuan agar terlihat lebih indah di pandangan manusia atau tujuan lain yang tidak diperbolehkan oleh syariat. Berdasarkan dalil-dalil inilah, banyak perbuatan manusia di zaman ini yang dahulunya belum ada difatwakan haram oleh para ulama, karena mereka memiliki karakteristik yang sama dengan perbuatan mengubah ciptaan Allah yang dilarang Allah Azza wa Jalla. Contoh, operasi plastik mengubah hidung jadi lebih mancung. Di zaman dahulu, belum ada operasi plastik. Jika seseorang memiliki hidung yang berfungsi normal,
kemudian ia operasi plastik hanya karena ingin terlihat lebih cantik atau ganteng, maka ini termasuk ke dalam perkara mengubah ciptaan Allah yang terlarang. Contoh-contoh lain masih banyak. Ada operasi memanjangkan tulang kaki, menyuntikkan minyak ke serat otot agar otot terlihat lebih besar, operasi memperbesar payudara, menyulam alis, operasi mengubah jenis kelamin, dan sebagainya. Dan, nauzubillah, ada sekelompok manusia yang mengaku-ngaku menyembah syaitan. Ya, mereka sengaja mengikir gigi-gigi mereka sehingga terlihat tajam-tajam semua, seperti gigi binatang buas. Lalu membelah lidah mereka sehingga bercabang, seperti lidah kadal atau ular. Mengubah mata mereka menjadi putih atau kuning, dan hal-hal aneh lainnya. Sekali lagi, ini semua adalah perbuatan-perbuatan yang dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu, bagaimana dengan kategori mengubah ciptaan Allah yang diperbolehkan? Pertama, kalau perbuatan tersebut justru diperintahkan oleh syariat Islam. Contoh, dikhitan, mencukur kumis, mencukur bulu kemaluan, memotong kuku, dan sebagainya. Memang ini semua mengubah ciptaan Allah, tapi ini semua tidak dilarang, malah diperintahkan atau dianjurkan. Yang kedua adalah mengubah ciptaan Allah untuk mengembalikan fungsi aslinya yang hilang atau menutupi aib. Ini juga diperbolehkan di dalam Islam. Contoh, gigi yang terlalu maju atau bibir yang sumbing bisa menyulitkan seseorang dalam mengucapkan makhraj tertentu saat membaca Al-Quran. Maka dalam kasus seperti ini, melakukan operasi atau tindakan medis untuk memperbaiki kondisi-kondisi tersebut diperbolehkan oleh syariat Islam. Contoh yang lain adalah ketika seseorang terlahir tanpa kaki atau kakinya terputus karena kecelakaan, maka menggunakan kaki palsu atau kaki prostetik diperbolehkan. Karena dengannya lah seseorang bisa berjalan dan Masya Allah bisa dimanfaatkan oleh yang bersangkutan untuk berjalan ke masjid. Hal ini berdasarkan dari banyak dalil. Salah satunya adalah yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Torofah dari kakeknya yaitu Rufujah bin As'ad radhiyallahu anhu, yang artinya hidungnya terpotong pada perang Al-Kulab di masa jahiliyah. Maka ia memakai hidung dari perak, tetapi hidung itu mulai membusuk atau menimbulkan bau busuk. Maka Nabi SAW memerintahkan agar ia memakai hidung dari emas. Ini hadis riwayat An-Nasai, At-Tirmizi, Ahmad, dan Abu Dawud. Dari hadis ini kita melihat bahwa Rasulullah SAW mengizinkan, bahkan memerintahkan seorang sahabatnya untuk membuat hidung palsu terbuat dari emas. Padahal secara hukum aslinya haram bagi laki-laki mengenakan emas kalau untuk tujuan perhiasan. Tapi untuk tujuan prostetik, emas boleh digunakan oleh laki-laki sekalipun jika itu dibutuhkan. Dari hadis inilah para ulama mengambil kesimpulan bahwa mengubah ciptaan Allah dengan tujuan menutupi aib atau mengembalikan fungsi aslinya diperbolehkan. Yang ketiga, mengubah ciptaan Allah yang diperbolehkan adalah karena para sahabat dan masyarakat secara umum melakukannya di zaman Rasulullah SAW dan tidak pernah ada dalil yang melarangnya, baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Contohnya adalah mengubah kondisi alam seperti meratakan tanah untuk membangun rumah atau jalanan, membuka lahan untuk pertanian atau perkebunan, mengubah pohon menjadi kayu, lalu dari kayu menjadi pintu, jendela, meja, perahu atau kapal, dan sebagainya. Ini semua bukanlah termasuk ke dalam perkara mengubah ciptaan Allah yang terlarang.